Baik, pada kali ini kami dari kelompok 12 akan membahas bab 13 yang berjudul Teori Keterkaitan Kepemimpinan. Materi pertama yaitu LMX atau Leader Member Exchange. Pada dasarnya, LMX ini menegaskan pemimpin untuk tidak memperlakukan semua pengikutnya sebagai sekelompok orang sederajat secara seragam. Nyatanya, pemimpin membentuk koneksi-koneksi spesifik dan unik dengan tiap bawahannya, dan membentuk beberapa hubungan dua arah. Hubungan berkualitas tinggi ini benar-benar pertukaran karena kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Sebagai pertukaran bagi tingkat performa tugas yang lebih tinggi dari bawahan, pemimpin mungkin akan memberikan penguatan, dukungan bagi bawahan dalam jaringan sosial, serta pengajaran. Pada awalnya, fokus ada pada tahap-tahap perkembangan ketika proses hubungan berkembang seiring waktu. Tahap-tahap ini biasa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengambilan peran. Pengambilan peran ini terjadi di awal pengalaman kerja pengikut. Di sini pemimpin menawarkan kesempatan dan mengevaluasi performa dan potensi dari pengikut. Yang kedua itu ada pembuatan peran. Pada pembuatan peran adalah fase berikutnya ketika peran dibuat berdasarkan proses pembangunan kepercayaan. Ini tahap yang rapuh dan setiap pengkhianatan yang dilihat pemimpin dapat mengeluarkan pengikut dari kelompok dalam yang sedang berkembang dan dimasukkan pada kelompok luar. Dan yang terakhir itu ada rutinisasi terjadi ketika hubungan telah kokoh. Fase ini terjadi ketika kesamaan pada kelompok dalam dan perbedaan pada kelompok luar dikuatkan. Selanjutnya, pada tabel 13.1, proses pembuatan kepemimpinan LMX bergerak dari kiri ke kanan seperti pada tabel. Proses ini menjabarkan pemimpin harus berusaha mengembangkan hubungan-hubungan spesial dengan semua pengikutnya. Harus menawarkan kesempatan peran baru, tanggung jawab, dan tantangan kepada setiap pengikut. Harus melakukan pertukaran kualitas tinggi dengan semua pengikutnya, dan harus fokus pada cara-cara untuk membangun kepercayaan serta rasa hormat pada semua bawahan yang membuat seluruh kelompok kerja menjadi kelompok dalam daripada membesar-besarkan perbedaan antara kelompok dalam dan kelompok luar. Kesimpulannya, model LMX ini berfokus untuk membangun hubungan yang berkualitas tinggi antara pemimpin dan anggotanya. Namun, kekurangannya adalah bahwa model LMX ini kurang memiliki hal spesifik tentang sikap seperti apa yang mampu mendorong atau perilaku seperti apa yang mampu mendorong hubungan berkualitas tinggi. Sekarang kita akan membahas tentang keputusan normatif. Apa sih keputusan normatif itu? Keputusan normatif merupakan keputusan yang diambil berdasarkan nilai atau prinsip yang dianggap penting untuk organisasi. Sekarang kita akan membahas tentang kualitas dan penerimaan keputusan. Nah, kalau kualitas keputusan artinya adalah seberapa baik keputusan yang diambil untuk kepentingan organisasi secara objektivitas. Sedangkan kalau penerimaan keputusan adalah seberapa baik keputusan yang kita sudah ambil itu dapat diterima oleh masyarakat ataupun anggota dan orang-orang yang terlibat. Sekarang kita akan membahas tentang pentingnya penerimaan keputusan. Nah, ini ada pentingnya penerimaan keputusan, lalu ada implikasi positif, lalu juga ada potensi masalah. Hal-hal ini tadi seperti penerimaan keputusan, lalu implikasi positif adalah hal-hal yang dapat terjadi ketika para anggota atau orang-orang yang terlibat dari keputusan tersebut menerima dengan baik keputusan yang sudah diambil atau keputusan yang sudah dipilih, sehingga mereka menjalankan keputusan tersebut dengan aman tanpa adanya pengawasan pun tetap dilakukan karena merasa bahwa itu keputusannya untuk mereka. Sedangkan ada yang dinamakan dengan potensi masalah. Apa itu potensi masalah? Terkadang di dalam suatu organisasi sudah ditetapkan nih suatu keputusan, tapi ada orang-orang yang bilangnya di mulut itu setuju, padahal nyatanya mereka tidak setuju dengan apa yang sudah diambil dari keputusan tersebut, sehingga mereka tuh tidak mau menjalankan keputusan yang sudah diambil. Namun mereka juga nggak bilang dari awal bahwa mereka tidak setuju dengan keputusan yang sudah ada atau ditetapkan. Nah, kesimpulannya bahwa penting untuk kita memastikan bahwa keputusan yang kita ambil itu benar-benar bisa diterima dengan baik, positif oleh orang-orang yang terlibat atau anggota-anggota dari organisasi kita. Jadi, keputusan diambil ini secara aktif akan dilakukan, bukan diterima namun pasif, seperti itu. Selanjutnya ini ada pohon keputusan. Jadi Fromm dan Newton itu membuat pohon keputusan untuk membantu seorang pemimpin mengambil keputusan terbaik melalui pertanyaan-pertanyaan yang penting.
Selanjutnya ada yang dinamakan dengan pertimbangan waktu dan pengembangan pengikut. Nah, apa sih pertimbangan waktu ini? Itu adalah kondisi di mana seorang pemimpin ini harus mengambil keputusan dalam waktu yang cepat, namun tetap harus difokuskan pada kualitas dan penerimaan. Nah, yang kedua itu ada pengembangan pengikut. Ketika kita memiliki waktu yang cukup banyak, seorang pemimpin memiliki waktu yang cukup banyak untuk mengambil keputusan, itu harus melibatkan anggota untuk apa? Agar mereka bisa berkembang dan memilih keputusan atau ikut bermusyawarah, berdiskusi, memilih keputusan yang terbaik. Selanjutnya itu adalah fleksibilitas. Artinya adalah seorang pemimpin itu bisa mengambil keputusan atau model keputusan seperti apa sesuai dengan situasi yang sedang mereka hadapi. Kesimpulannya yang pertama adalah bahwa Fromm dan Newton ini mengajarkan kita tentang pengambilan keputusan yang tidak hanya berfokus pada pemimpin, tapi juga situasi dan pengikut. Selanjutnya itu ada LFS. Apa sih LFS itu? LFS itu adalah leader, follower, and situation. Artinya keputusan terbaik yang diambil oleh seorang pemimpin itu tergantung bagaimana dia bisa menyesuaikan situasi atau kondisi serta keadaan yang sedang terjadi terhadap apa keputusan yang akan mereka ambil, seperti itu. Lalu ada pengujian empiris. Nah, pengujian empiris terhadap model keputusan LFS itu menyatakan bahwa memang pada keadaan atau situasi tertentu model LFS ini sangat membantu. Namun tidak ada hal yang menjamin bahwa di setiap situasi model keputusan LFS ini akan selalu efektif. Namun ada beberapa kekurangan yang bisa kita lihat dari model keputusan LFS ini, seperti ketika adanya konflik dalam organisasi ataupun ada keterbatasan waktu, itu akan memicu kekurangan dari model LFS ini. Namun pada intinya bahwa model keputusan normatif yang dilakukan dalam suatu organisasi itu akan mampu membantu seorang pemimpin mengambil keputusan terbaik sesuai dengan situasi, kondisi, dan kualitas yang ada di dalam organisasi. Materi selanjutnya yaitu kepemimpinan situasional. Yang pertama itu ada sikap pemimpin. Elemen penting kepemimpinan situasional pertama kali muncul pada 1969 dengan dua kategori besar tentang sikap pemimpin, pembentukan struktur dan pertimbangan, lalu berevolusi. Pembentukan struktur berubah menjadi sikap tugas yang didefinisikan sebagai peluasan perintah pemimpin atas tanggung jawab dari individu atau kelompok. Mencakup memerintah orang tentang hal yang harus dikerjakan, cara mengerjakannya, kapan mengerjakannya, dan siapa yang mengerjakannya. Mirip dengan itu, pertimbangan berubah menjadi sikap hubungan atau berapa banyak pemimpin terkait dalam komunikasi dua arah, meliputi mendengarkan, mendukung, memfasilitasi, menegaskan, menjelaskan alasan suatu tugas penting, dan memberikan semangat. Selanjutnya ada kesiapan pengikut. Kesiapan pengikut mengarah pada kemampuan dan kemauan pengikut untuk menuntaskan tugas tertentu. Kesiapan bukan merupakan pengujian atas kepribadian, karakteristik, nilai, umur, dan sebagainya. Ini bukan merupakan sifat pribadi, tetapi lebih menuju kesiapan seseorang untuk melaksanakan tugas tertentu. Selanjutnya pada gambar 13.3, untuk menyelesaikan model, garis kurva menggambarkan sikap pemimpin yang sepertinya akan sangat efektif pada tingkatan tertentu kesiapan pengikut. Untuk mengaplikasikan model, pemimpin pertama kali harus menilai tingkat kesiapan antara R1 sampai R4 dari pengikut berkaitan dengan tugas yang akan dilaksanakan. Kemudian, sebuah garis vertikal harus digambar dari pusat tingkatan kesiapan ke titik tempat garis tersebut akan bersinggungan dengan garis kurva pada gambar tersebut. Pada kuadran di bagian singgungan tersebut terjadi, digambarkan tingkat sikap tugas dan hubungan yang memiliki kesempatan terbaik dapat memberikan hasil yang terbaik. Berdasarkan pada model, menggambarkan dua dimensi kepemimpinan dengan cara ini berguna karena kombinasi pasti dari sikap tugas dan hubungan dapat menjadi efektif dalam beberapa situasi lain. Kesimpulan pada kepemimpinan situasional di gambar 13.4, kita dapat melihat faktor dalam kepemimpinan situasional memenuhi penggambaran LFS atau Leader, Followers, and Situations. Sebagai perbandingan dengan model Fromm dan Newton, ada sedikit faktor untuk mempertimbangkan masing-masing dari tiga elemen yang ada. Satu-satunya pertimbangan situasional adalah pengetahuan atas tugas dan faktor kesiapan pengikut.
Kepemimpinan situasional biasanya diperkenalkan kepada mahasiswa dan praktisi karena memiliki pendekatan yang umum dan mudah dimengerti. Sayangnya, hanya sedikit riset yang dipublikasikan untuk mendukung hasil prediksi dari kepemimpinan situasional di lingkungan kerja. Kesepakatan baik mengenai riset telah dilakukan dengan organisasi-organisasi yang menggunakan kepemimpinan situasional, tetapi kebanyakan hasil penelitian tidak tersedia untuk keperluan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model keterkaitan. Teori kepemimpinan situasional menyatakan pemimpin yang memperbaiki sikap dasar mereka berdasarkan kedewasaan pengikut akan lebih efektif. Sedangkan model keterkaitan menyatakan keefektifan utamanya diterapkan dengan memilih jenis pemimpin yang tepat untuk situasi tertentu, atau situasi yang berubah-ubah agar sesuai dengan gaya kepemimpinan tertentu. Selanjutnya, skala pekerja paling tidak diminati atau Least Preferred Coworker atau LPC. LPC itu skala yang mengajarkan pemimpin untuk berpikir tentang individu yang dengannya memiliki kesulitan terbesar untuk bekerja, lalu menjelaskan individu tersebut dengan istilah dari dua pasang kata sifat yang memiliki arti berlawanan. Berdasarkan dari nilai LPC mereka, pemimpin itu dikategorikan menjadi dua kelompok. Yang pertama, pemimpin dengan LPC rendah. Pemimpin yang memiliki LPC rendah umumnya termotivasi oleh tugas. Maksudnya, para pemimpin ini mendapatkan kepuasan dari pencapaian tugas. Lalu, kalau pemimpin LPC tinggi itu secara umum termotivasi dengan hubungan, yang berarti pemimpin ini terpuaskan dengan menciptakan dan mempertahankan hubungan interpersonal yang kuat. Selanjutnya, pengendalian situasi, yaitu jumlah kekuatan yang dimiliki pemimpin atas pengikutnya. Disimpulkan bahwa dengan lebih banyak kekuatan yang dimiliki pemimpin atas pengikutnya akan lebih mudah situasi dikendalikan. Setidaknya hal tersebut disimpulkan dari perspektif pemimpin. Selanjutnya, 3 sub-elemen pengendalian situasi menurut Fiedler. Yang pertama, hubungan pemimpin anggota. Mereka mengelompokkan hubungan yang dimiliki pemimpin dan pengikut, termasuk kerjasama umum dan bersahabat atau saling bermusuhan dan sulit. Yang kedua, struktur kerja. Pemimpin secara objektif menetapkan struktur tugas dengan menguji keberadaan penjelasan mendetail tentang hasil pekerjaan, prosedur kerja umum, atau indikator tujuan atau seberapa baik tugas telah dicapai. Dan yang terakhir, posisi kekuatan. Pemimpin yang memiliki jabatan dan kekuasaan atau peringkat, kekuasaan terhadap pelaksanaan hukuman dan penghargaan, dan otoritas untuk menilai kinerja pengikut yang memiliki posisi kekuatan yang lebih besar daripada pemimpin yang tidak memiliki hal ini. Selanjutnya, penjabaran model. Tipe pemimpin LPC tinggi atau rendah yang Fiedler temukan sebagai paling efektif, dengan tingkatan yang berbeda dalam pengendalian situasi. Jika pengendalian situasi sedang, kemudian kelompok-kelompok tersebut dipimpin oleh pemimpin yang peduli untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan, atau pemimpin LPC tinggi akan menghasilkan yang terbaik. Fiedler menyarankan pemimpin agar coba memuaskan motivasi utama mereka ketika menghadapi situasi yang tidak terkendali atau terkendali dengan cukup. Hal ini berarti bahwa pemimpin akan bersikap sesuai dengan tingkat motivasi kedua mereka, hanya ketika mereka menghadapi pengendalian situasi tinggi. Selanjutnya, kesimpulan model keterkaitan. Berlawanan dengan kekurangan bukti dari teori situasional milik Hersey dan Blanchard, Fiedler dan rekan-rekan risetnya telah menyediakan bukti yang mengarahkan prediksi dari model ini secara empiris valid dalam pengaturan laboratorium. Struktur pekerjaan adalah fungsi situasi, dan nilai LPC adalah fungsi pemimpin. Karena posisi kekuatan bukan merupakan sifat pemimpin, tetapi situasi tempat pemimpin tersebut berada, dan ini termasuk dalam lingkaran situasional. Hubungan pemimpin anggota merupakan fungsi gabungan dari pemimpin dan pengikut. Hal tersebut termasuk dalam perpotongan tumpang tindih dari lingkaran pemimpin dan pengikut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori rute tujuan. Di dalam teori rute tujuan, mekanisme dasarnya itu berkaitan dengan harapan pendekatan kognitif yang memahami motivasi ketika orang-orang itu memperhitungkan upaya menuju performa. Contohnya, kalau saya belajar selama 12 jam, apakah mungkin saya mendapatkan nilai A pada ujian akhir?
Teori rute tujuan menggunakan dasar asumsi yang sama seperti teori harapan. Sepanjang prosesnya, pemimpin yang efektif akan membantu pengikut mengidentifikasi dan memindahkan halangan dan menghindari jalan buntu, serta pemimpin juga akan menyediakan dukungan secara emosional. Jadi, tindakan pemimpin harus menguatkan kepercayaan pengikut. Jika pengikutnya sedang berusaha pada upaya tingkat tertentu, mereka akan lebih mungkin untuk menyelesaikan sebuah tugas. Dan kalau mereka menyelesaikan sebuah tugas, mereka akan mungkin mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya, sikap pemimpin. Ada 4 sikap pemimpin dari rute tujuan. Yang pertama, kepemimpinan yang mengarahkan. Sikap pemimpin ini itu memberitahu pengikut yang diharapkan untuk mereka lakukan, cara mengerjakannya, kapan pekerjaan tersebut harus selesai, dan juga cara pekerjaan tersebut sesuai dengan pekerjaan orang lain. Yang kedua, kepemimpinan yang mendukung. Sikap ini meliputi interaksi yang sopan dan bersahabat, serta mempertahankan keterbukaan dan kemudahan untuk dijangkau oleh pengikut. Yang ketiga, kepemimpinan yang partisipatif, yaitu cenderung berbagi masalah dengan pengikut, mencari saran dari mereka, peduli, serta mengukur semua masukan ke dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang keempat, ada kepemimpinan yang berorientasi hasil. Pemimpin yang melaksanakan sikap ini itu akan terlihat baik seperti menuntut dan mendukung dalam interaksi dengan pengikutnya. Jadi, teori ini berasumsi pemimpin nggak hanya dapat menggunakan variasi gaya dengan bawahan yang berbeda, tapi mungkin juga untuk menggunakan gaya yang berbeda pada bawahan yang sama, tapi dalam situasi yang berbeda. Sikap pemimpin yang berbeda-beda ini dapat meningkatkan penerimaan pengikut, meningkatkan tingkat kepuasan mereka, dan mencapai harapan mereka yang upayanya akan menghasilkan performa yang efektif. Selanjutnya, para pengikut di dalam teori rute tujuan itu ada 2 kelompok variabel pengikut. Yang pertama, berkaitan dengan kepuasan pengikut. Jadi di variabel ini itu menyarankan sikap pemimpin akan diterima oleh pengikut pada tingkatan ketika pengikut itu melihat sikap pemimpin sebagai instrumen langsung dalam mencapai kepuasan masa depan mereka. Dengan kata lain, pengikut akan secara aktif mendukung seorang pemimpin selama mereka itu melihat tindakan pemimpin dalam tujuan untuk meningkatkan tingkat kepuasan mereka sendiri. Ya, variabel yang kedua itu berkaitan dengan persepsi pengikut atas kemampuan diri sendiri terhadap tugas yang harus diselesaikan. Jadi, pengikut yang percaya bahwa mereka sangat mampu melaksanakan sebuah tugas tanpa selalu termotivasi dengan baik oleh seorang pemimpin yang memerintah, atau bisa dibilang tugas pengikut itu selesai karena kemauan mereka sendiri. Next, keadaan. Teori rute tujuan itu memperhatikan 3 faktor situasional yang berdampak atau menyeimbangkan efek dari sikap pemimpin pada perilaku dan sikap pengikut, yaitu ada tugas, sistem otoritas yang berlaku, dan tugas utama kelompok. Masing-masing dari 3 faktor ini dapat mempengaruhi situasi kepemimpinan dari salah satu dari 3 cara tersebut. Meskipun kita telah jelasin cara sifat pengikut dan sifat keadaan itu bisa mempengaruhi sikap pemimpin, teori rute tujuan juga nyatain kalau variabel pengikut dan keadaan itu saling mempengaruhi. Dengan kata lain, variabel situasional seperti pelaksanaan tugas itu juga bisa mempengaruhi kemampuan, keterampilan pengikut, atau hambatan personal dari kepuasan pengikut. Selanjutnya ada penjabaran teori. Jadi secara umum, teori rute tujuan itu menyatakan bahwa pemimpin pada awalnya harus menilai keadaan dan memilih sikap kepemimpinan yang tepat sesuai tuntutan keadaan. Dengan nerapin sikap yang tepat, pemimpin dapat meningkatkan ekspektasi pengikut tentang upaya menuju harapan, ekspektasi performa menuju penghargaan, atau valensi dari hasil. Hal ini meningkatkan upaya bawahan dan penghargaan yang dicapai, yang pada akhirnya itu akan meningkatkan kepuasan bawahan dan tingkat kinerja serta penerimaan terhadap pemimpin mereka. Selanjutnya ada kesimpulan dari teori rute tujuan.
Teori tujuan itu menyimpulkan satu-satunya cara untuk meningkatkan performa itu adalah dengan meningkatkan tingkat motivasi. Teori ini mengabaikan peran dari pemimpin yang dalam memilih pengikut yang bertalenta, membangun keterampilan mereka melalui pelatihan, dan membangun ulang pekerjaan mereka. Teori rute tujuan berguna untuk mengilustrasikan dua hal. Yang pertama, teori rute tujuan itu telah memberikan kontribusi dalam ilmu kepemimpinan dengan menyediakan penggambaran yang konseptual, seperti panduan para peneliti dalam mengidentifikasi situasi potensial yang berkaitan dengan variabel situasi penengah. Kemudian yang kedua, yaitu teori rute tujuan juga menjelaskan saat model menjadi lebih rumit, mereka mungkin akan lebih berguna bagi peneliti dan menjadi kurang menarik bagi para praktisi. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.